Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahri ummati. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ibu Haji yang saya muliakan, juga ustazah serta para jamaah kaum muslimah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan yang baik ini, di pagi yang cerah ini, kita dapat sama-sama melaksanakan kewajiban kita mencari ilmunya Allah. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan, kesempatan yang alhamdulillah kita bisa manfaatkan, menjadikan ladang amal soleh kita untuk memperoleh balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang nanti kita bisa rasakan keberkahannya baik di dunia, terlebih-lebih kita insyaallah memperoleh nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, yang kita harapkan pertolongannya, yang kita harapkan bimbingan, yang kelak nanti di padang mahsyar Nabi mengenali kita dan kita dijabat tangan kita oleh Rasulullah dituntun bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa bahwa kita ini sudah berada di bulan Rajab. Berarti sebentar lagi kurang lebih 2 bulan kita bakal masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita pada panjang umur, pada sehat lahir batinnya, murah rezekinya, disenengin keluarganya, dompet ada isinya. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenikmatan seseorang yang didapat di dalam kehidupan dunia yang fana ini apabila dia memperoleh iman dari Allah. Karena iman itu mahal, tidak bisa dijual dan tidak bisa dibeli. Iman itu adalah pilihan Allah. Mana orang yang berhak memperoleh hidayah dan mana orang yang tidak berhak memperoleh hidayah. Jadi keselamatan itu dari Allah. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Kita bisa senang di dunia ini, yang membuat senang itu Allah. Makanya kita terus hatinya jangan pernah lepas, kecuali ada Allah dalam hati kita, berzikir kepada Allah Subhanahu. Ada zikir yang zahar, yang keras, ada zikir yang sir, rahasia.
Nih kayak ibu-ibu yang datang di sini nih, yang lagi pada duduk ngaji kayaknya pada zikir, hatinya sama Allah. Amin. Iya, kelihatan wajahnya pada semeringah semuanya. Amin. Wajahnya pada bercahaya, pada tenang-tenang. Juga kelihatan wajahnya wajah nggak pada punya masalah. Amin. Ya Robbal. Terus mohon maaf kalau lagi ada masalah nggak usah curhat sama orang. Kalau lagi ada problem, lagi ada ujian, langsung aja ngadu ke Allah. Ibu lihat ke dapur, berasnya tinggal setengah gelas, nggak usah curhat ke tetangga. Itu mah pagi-pagi datang ke tetangga, Bu, ya Allah saya 3 hari ini susah banget mau masak beras. Iya, diirit-irit karena susahnya. Udah berapa hari Bu? Kata yang diajak curhat 3 hari. Lah saya udah seminggu Bu, lebih susah dari ibu tuh kan. Lebih repot. Tapi kalau sama Allah, pagi-pagi jam 7 ambil air wudhu, gelar sejadah, sholat duha, di sujud terakhir kita nangis, nggak terasa berurai air mata karena ngebayangin beras tinggal setengah. Baru bisa nangis ketika beras habis, baru menangis ketika nggak punya uang. Justru tangisan yang dihargai sama Allah adalah tangisan nyeselin salah kita, dosa kita sama Allah. Ngebayangin di masa-masa yang lalu, banyak sholat kita tertinggal nggak di awal waktu. Banyak waktu-waktu yang zaman dulu, Masya Allah di pengajian nggak pernah hadir. Yang ada adalah menghabiskan waktunya untuk kesenangan jasmaniah saja, tapi tidak pernah memperhatikan kesenangan rohaninya. Nah, kita duduk pagi ini lagi menghibur rohani kita supaya senang, supaya rohani kita ini benar-benar mantap, yakin nama Allah bahwa nikmat yang paling berharga ketika kita memperoleh nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat rahmat, dan nikmat keselamatan dunia dan akhirat. Bulan Rajab adalah bulan yang istimewa. Bulan yang Allah turunkan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dimulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, bukan Rejab ya. Rajab. Habis Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Syawal baru Zulqa'dah, Zulhijjah. Allahu Akbar. Itulah nama-nama bulan dalam Islam. Wajib tahu, Bu. Kudu tahu. Jangan nasional dulu. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus bikin bendera Agustus. Di bulan Rajab ini bulan istimewa karena ada peristiwa namanya apa? Isra. Apa artinya Isra? Perjalanan Nabi di malam hari. Jadi kalau jalan malam namanya Isra. Ibu-ibu mau datang ke Kemidi Puter, pasar malam, mau kemana Bu Yati? Isra. Jamaah rahimakumullah, beda perjalanan ibu mau happy, menghibur kesenangan lahir, kalau Nabi menghibur kesenangan batin. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ibu pengen gak ke Masjidil Haram? Pengen ke Mekah? Pengen ke Madinah? Punya duit enggak? Masih ada. Siapa sih yang nggak pengen? Saya, Bu Haja, semua nih
yang udah pernah ke sana, Bu. Ya Allah, kalau hari ini ada yang ngajak saya, Haji Hamim mau nggak berangkat lagi ke sana umroh? Saya tinggalin Bu rumah saya. Benar? Cuma nggak ada yang ngajak. Ya ditinggal, rumah masih di bawah. Subhanallah, saking rindunya sholat di Masjidil Haram, Bu. Kalau di Masjidil Haram, Bu, Masya Allah, baru masuk pintu aja udah ngeliat Ka'bah nangis. Yang biasa kita mustaqbilal kiblati ngadep tembok, di sana langsung ngadep batu hitam dari surga. Terus hati juga adem, Bu. Kalau ke Masjidil Haram tuh adem banget. Kayaknya Allah tuh deket banget. Udah masuk ke Masjidil Haram, kita sholat sunnah 2 rakaat, lalu tawaf muter, Bu, 7 kali. Habis itu subhanallah jamaah rahimahullah, baca Quran di Masjidil Haram, berlama-lama berzikir, berdoa sambil nangis ngebayangin, ya Allah, kalau seandainya saya datang ke Masjidil Haram sama ibu bapak saya lebih enak, ya Allah, sama mertua saya, sama mantu saya, sama anak-anak saya. Mesti kebayang begitu. Jamaah rahimakumullah, habis itu melakukan sholat, pulang ke hotel, di maktab makan di situ. Masya Allah, orang kebiasaan kita di Mekah di Madinah hanya ibadah, ya kan, makan, lihat kejadian-kejadian di zaman dahulu untuk kita pelajari. Bagaimana kita melihat Ka'bah di sana, melihat ada Hijr Ismail, ada Hajar Aswad, ya kan? Lalu ada Yamani, lalu ada itu Sofa Marwah. Bu, itu bukit Sofa, bukit Marwah adanya di dalam gedung. Dulu saya ngebayangin perasaan di itu, di padang pasir. Iya, Bu Haji. Saya ngebayangin, ya Allah, ntar saya kalau ke sana berarti kan 7 kali bolak-balik ya. Lagi sa'i ya. Subhanallah, ternyata di sana adem kayak ruangan ini sama, penuh dengan AC, penuh dengan kipas. Ketika kita sa'i dari Sofa ke Marwah, adem di situ. Ibadah kita fokus, hati kita tenang, sambil menangis ngebayangin nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Allahu Akbar. Selesai jamaah rahimakumullah, baru kita tahalul, baru kita sudah, kalau memang sudah umroh, udah selesai itu umroh. Kalau haji itu lebih lama, kalau umroh 10 hari. Kalau haji 40 hari, sebulan di Mekah. Lebih enak lagi, sebulan di Mekah. Dan yang lebih berkesan ketika orang melaksanakan ibadah haji, itu ada yang namanya berangkat ke Arafah pada tanggal 8. Lalu kita bermalam di sana, besoknya melaksanakan wukuf di Arafah. Itulah inti ibadah haji. Wukuf di Arafah, lalu kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala 1 harian di situ. Maka orang yang berdoa di padang Arafah, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai maghrib, berangkat bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah itu sampai jam 1. Boleh jam 12 lewat baru berangkat lagi kita ke Mina untuk lempar jumroh selama 3 hari. Jadi itulah inti ibadah haji jamaah rahimakumullah. Begitu nikmatnya, walaupun lelah, walaupun capek, tapi di situ ada kepuasan batiniah kita karena melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih senang lagi kita dipanggil sama Allah bisa ke sana. Dan insya Allah kalau kita benar-benar ada niat, pasti ada jalan. Lalu bagaimana caranya Pak Haji? 1, demen ibadah sama Allah. Ibadahnya sudah mulai diperbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya fardunya tapi juga sunnah-sunnahnya kita hidupkan. Sering saya sampaikan, usahakan ada qabliyah, ba'diyah. Jangan ditinggal.
nggak lama Bu. Paling sholat sunnah qobliyah, ba'diyah dan sholat wajib itu memakan waktu 10 menit atau 15 menit. Kalau 10 menit kali 5 cuman hanya 20 menit kita sholat kepada Allah. Sholat wajib ataupun sholat sunnah alhamdulillah sudah kita laksanakan. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah itu ibarat ya burung punya 2 sayap. Jadi cepat terbangnya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat fardu ditambah sholat sunnah, kalau kita doa, doanya cepat diangkat ke langit. Makanya ditambah sholat sunnahnya, bukan hanya wajib tapi sholat sunnahnya. Ditambah lagi kalau malam jangan pernah putus. Paling tidak kalau mungkin jam 2 terlalu malam, boleh kita 2:30, boleh kita jam 3. Kalau sekarang subuh 4:30, berarti boleh 3:30, nggak apa-apa. Itu waktu terakhir tahajud. Bangun 3:30, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bangunin suami kita. Kalau ada anak remaja kita, bangunin anak-anak kita, biar pada sholat tahajud bareng-bareng. Kata Nabi, barang siapa keluarga, ayah, bunda, anak-anaknya bukan hanya sholat wajib dia kerjakan, yang sunnah-sunnah dia lakukan terutama tahajud, maka insya Allah ini keluarga bakal diperhatiin nama Allah. Kalau saya begitu Bu, malam saya bangunin anak saya jam 3:30, bangunin ayah pada tahajud, pada sholat, pada doa sama Allah biar lancar usahanya, rezekinya, supaya punya cita-citanya dikabul sama Allah. Jadi kalau kita sayang sama keluarga, harus diingetin untuk ibadah sama Allah. Bukan kita senang sama keluarga, segala kebutuhan, keinginan, apa yang diminta keluarga dipenuhin, tapi masalah ibadah dilalaikan. Ini berarti nggak sayang sama keluarga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali bahwa di bulan Rajab ini ada peristiwa yang namanya Isra Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mengendarai kendaraannya namanya apa? Buraq. Barkun, kendaraan yang cepat seperti kilat. Dan buraq ini kendaraan kita nanti di dalam sorga. Jadi nanti bakal ngerasain Bu, kayak apa naik buraq. Amin ya robbal alamin. Yang penting kita ibadah sama Allah. Nanti bakal naik buraq, bakal ketemu sama bidadari di sorga itu. Nanti bakal minum yang namanya telaga Kautsar, bakal minum air yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Itu air kalau diminum Bu, saya contohin ya, pengen minum ya, pengen minum, saya contohin. Ini ibaratnya ini air surga ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya contohin. Itu air surga Bu, kalau diminum sekali itu enggak haus selamanya. Cuman penasaran Bu, penasaran di sana itu jamaah rahimakumullah, yang namanya air surga itu mengalir kayak air yang ada di sungai, ngalir. Itu orang-orang ahli surga Bu, pada di samping-samping itu apa namanya air tadi, taman-taman yang indah. Bidadari banyak banget Ibu. Yang namanya bidadari itu diciptakan dari minyak kasturi, minyak misik, lalu dicampur dengan air ma'ul haya namanya, air kehidupan. Lalu setelah jadi itu yang namanya bidadari, itu cantiknya luar biasa Bu. Bidadari itu uratnya tembus, kelihatan uratnya kayak kaca. Benar, Masya Allah, bidadari itu begitu. Ya Allah, iya, bersih banget. Kayak apa ya, ya Allah, ya udah kayak gitu. Itu bidadari. Bidadari kalau
seandainya Bu malam-malam kan gelap nih, nongol tuh di langit, mukanya itu pasti terang seperti rembulan, bahkan ngalahin rembulan. Wajahnya bidadari. Bidadari kalau keringatnya jatuh ke laut, Bu, kalau keringatnya jatuh ke laut, itu laut jadi tawar. Keringatnya bidadari, baunya wangi. Masya Allah, tuh bidadari. Lalu ibu kalau mau nanti kalau masuk surga, ibu siapanya bidadari? Ratunya bidadari, berarti ibu lebih cantik daripada bidadari. Alhamdulillah. Makanya dulu ada nenek-nenek, Bu, nenek-nenek datang ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada apa, Nek? Saya curhat. Kata nenek-nenek tadi, ya Rasul, nanti saya kayaknya masuk surga enggak? Rasul ketawa, Nek, mohon maaf, di sana itu enggak ada nenek-nenek. Nenek-nenek sedih, Bu. Ya Allah, berarti saya enggak laku ya Rasulullah. Bukan begitu, nanti nenek-nenek itu bakal dirubah usianya seperti gadis 15 tahun. Jadi ibu-ibu nih nanti di sana itu bakal berubah. Ini Pak Ustadz kan 50 tahun nih. Tadi sana 17 tahun Pak Ustadz. Amin. Ya Allah. Allahu Akbar. Bu, sekarang saya udah ngerasain mau 50 tahun Bu. Ya Allah, pada pegel banget. Iya, makan udah hati-hati banget makan. Sudah saya kurangin Bu. Dulu waktu 17 tahun, es apa aja siap. Waktu usia 17 tahun, Masya Allah, es doger, es cincau. Apa aja nikmat sekarang udah mulai dipantang. Pedas-pedas sudah mulai dipantang, dingin-dingin sudah mulai dipantang. Ya Allah, jalan jauh udah mulai hati-hati. Sekarang udah Masya Allah Bu, daging aja udah mulai dikurangi. Karena usia, bangun tidur udah berpegel badan. Masya Allah, mata udah beda. Kalau dulu saya baca Quran dari jauh bisa, sekarang perlu kesini. Tapi insya Allah ada keterangan kalau kita rajin ibadah bakal dijaga anggota tubuh kita. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, maka kejadian Isra Mi'raj itu luar biasa. Bagaimana tadi yang namanya buruk, kendaraan Nabi Muhammad SAW berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dari Palestina langsung menuju langit. Itu langit ada 7 Ibu. Ini nih ujian langit pertama nih. Ada 7 langit. Suatu ketika jamaah rahimakumullah, Bu, ini langit juga itu ada pintunya. Jadi segala sesuatu punya pintu Ibu. Alfa, ini musola ada pintunya ya. Ibu rumah ada pintunya. Termasuk surga, gak sembarangan itu ada penjaganya, jaga pintu langit. Nabi Muhammad ketika berangkat Mi'raj sama malaikat Jibril, maka malaikat Jibril ketuk pintu langit supaya dibuka penjaganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Jibril. Kata malaikat Jibril, siapa sih itu? Saya Jibril. Gak dibuka. Ama malaikat penjaga langit dari dibuka. Sama siapa ya Jibril? Ama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru dibuka. Itu malaikat yang ada di langit, terutama malaikat penjaga pintu langit, seneng banget ngedenger Nabi Muhammad mau silaturahim ke langit. Allahu Akbar. Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang istimewa. Ini bumi bisa ada karena adanya Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqul aflaq. Kalau seandainya engkau tidak diciptakan oleh Muhammad, tidak kuciptakan bumi beserta isinya. Jadi ada asbab Nabi Muhammad, adanya kita semua.
Lalu kenapa Nabi Muhammad bisa ke langit? Karena Nabi Muhammad ini dirindukan oleh para malaikat yang ada di langit. Kata para malaikat yang ada di langit pada ngomong di sana, pada minta sama Allah. Ya Allah, enak ya di bumi. Bumi jadi istimewa karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Ka'bah, di sana ada Masjidil Haram, di sana ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasih Allah. Semua alam ini senang adanya Nabi Muhammad. Aku pengen dihadiri orang yang istimewa itu, wahai Allah. Panggil ke sini wahai Allah. Maka akhirnya jemaah rahimakumullah, dipanggillah Nabi Muhammad untuk melaksanakan mi'raj ke langit. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, Nabi Idris, terus ketemu sama Nabi Musa, Nabi Isa, sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dikawal oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail dengan kendaraan yang namanya Buraq. Sampailah jemaah rahimakumullah ke langit ketujuh. Allah memperlihatkan gambaran surga dan neraka. Nabi Muhammad melihat di dalam surga, di situ ada orang yang sedang memanen buah-buahan. Baru diambil itu buahnya, nggak lama kemudian tumbuh lagi buahnya. Ada lagi buahnya, tidak melalui proses minggu bulanan, tidak. Hari itu saat itu langsung keluar pengganti buah tadi. Itulah dalam surga. Jadi nanti di surga itu ibu, apa yang kita mau dikasih sama Allah. Ibu kesukaannya waktu di dunia seandainya ya seneng sama pepes peda, tahu? Ya. Apa gitu ya, senengnya pepes jamur. Seandainya tinggal minta mau, ya Allah, saya pengen ya pepes jamur ya Allah, langsung jadi, nggak usah nyari kompor di sana, karena kompor nggak ada. Nyari kompor dulu, nyari korek, nggak ada di sana. Tinggal apa yang kita minta langsung hadir, pepes peda, apa pepes jamur. Cuma itu dulu bosen kok, nyari yang lebih istimewa apa, yang lebih enak, yang belum pernah kita makan itu. Minta sama Allah, langsung disuguhin tuh sama para bidadari tadi. Masya Allah, nampan-nampan yang terbuat dari emas. Minumannya disiapin, mau es jus apa aja ada di sana. Langsung makan, minum, makannya jadi keringet ibu. Nggak ada toilet di sana, nggak ada. Jadi kalau habis makan jadi keringetnya wangi. Nggak ada yang buang air kecil, nggak ada yang buang air besar, nggak ada. Jadi keringet wangi. Dan baju kita di surga bakal ganti satu hari 70 ganti baju. Kalau kita berapa sehari? Kadang 3 hari sekali ya. 2 hari sekali. Allahu Akbar. Di sana satu hari 70 kali ganti baju di surga tuh. Terus tidak ada yang iri-irian. Ibu mau pakai gelang di surga sampai sikut, nggak ada yang iri. Ya, karena mungkin waktu di dunianya belum pernah alami sesikut gitu kan. Minta sama Allah, ya Allah, saya pengen pakai gelang permata sesikut. Terus ibu langsung di surga begini baik. Tetangganya juga nggak ada yang iri. Coba kalau ibu di dunia, ibu lewat gelang. Saya yakin banyak yang iri, banyak yang ngomongin. Karena hasad ini hanya ada di alam dunia, di surga nggak ada orang yang hasad. Satu gedung, satu orang ahli surga, itu di dalamnya ada 70 kamar. Satu gedung buat ahli surga, 70 kamar. Satu kamarnya 70 bidadari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah kita ibadah ini supaya masuk surga, biar ketemu sama bidadari. Amin ya Rabbal. Enak Ustadz yang dibahas bidadari terus. Ya kan, kalau laki-laki kan bidadari, kalau perempuan kan
mohon maaf, ya kan? Pengen juga bidadara kan? Allahu Akbar. Nanti dikasih sama Allah. Tapi walaupun banyak bidadari, yang istimewa istri kita yang soleha. Pasangan kita nih, itu lebih cantik, lebih indah daripada bidadari. Ini ada cerita ini memang candaan sih ya. Tapi bisa jadi kenyataan. Ceritanya ada jamaah nanya sama Ustaz. Pak Ustaz, emang orang kalau masuk surga bakal ketemu sama suaminya? Lah ya iya. Ya, gitu dia. Kata orang yang lain, ya ketemu lagi sama dia. Mestinya kudu senang. Kenapa dia nggak senang ketemu sama suaminya? Karena mungkin tidak sehati. Makanya harus sehati sama pasangan. Makanya kalimatnya, Bang, cintaku kepada abang sehidup semati. Salah. Cintaku kepada abang sehidup bahkan sampai surga, bukan sampai mati. Sampai surga. Begitu. Allahu Akbar. Gimana coba? Alangkah bahagianya kalau kita di surga nanti, suami kita, anak-anak, cucu kita kumpul dalam surga. Udah di sana mah nggak ada yang capek-capek, nggak ada. Adanya rekreasi terus, masya Allah. Ada tingkatan para nabi paling atas, nabi rasul paling atas. Ada lagi tingkatan para wali, ya, dari mulai para sahabat, para tabiin, para wali, para sayyiqin, syuhada, salihin. Kita nih walaupun paling bawah, tapi cakepnya luar biasa. Terasnya orang ahli surga, kalau diputeri nama kuda yang paling cepat di dunia, 1 bulan tidak akan sampai. Itu terasnya ahli surga.